Halo semuanya, perkenalkan saya Syafirun Aisyah Burupinem. Saya di sini ingin menjelaskan metode setengah rata-rata. Berikut ada data angka harapan hidup laki-laki dari tahun 2017 hingga 2023. Pada tabel ini ditampilkan data angka harapan hidup laki-laki dari tahun 2017 sampai 2023. Terlihat bahwa setiap tahun angka harapan hidup mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, angka harapan hidup berada di 66,5 tahun. Kemudian terus meningkatkan hingga mencapai 68,1 tahun pada tahun 2023. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kualitas kesehatan dan harapan hidup laki-laki cenderung membaik dari tahun ke tahun. Dan di sini ada melalui N dalam bentuk ganjil dan genap, tentukanlah A. Persamaan tren dan penafsiran terhadap nilai B. B. Nilai tren 2017 sehingga 2023 dan grafik trennya. C. Prediksi angka harapan hidup 2024 dan 2025 penyelesaiannya. N dalam bentuk genap, yaitu dengan menghilangkan data yang terletak di tengah. Pada bagian ini digunakan metode setengah rata-rata. Karena jumlah data ganjil, maka data tahun 2020 yang berada di tengah dihilangkan terlebih dahulu. Setelah itu, data dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari tahun 2017 hingga 2019. Lalu dijumlahkan hasilnya dengan 200,3 dan dibagi 3 sehingga rata-ratanya 66,67. 200,3 per 3 sama dengan 66,67. Kelompok kedua terdiri dari tahun 2021 sehingga 2023, jumlahnya 203,2. Lalu dibagi 3 sehingga dapat rata-rata menjadi 27,73. 203,2 per 3 sama dengan 67,73. Selanjutnya, dicari nilai B untuk mengetahui kenaikan rata-rata setiap tahun. Hasilnya diperoleh nilai B sebesar 0,27. 67,73 kurang 66,67 per 4 sama dengan 0,27. Artinya, angka harapan hidup laki-laki mengalami kenaikan sekitar 0,27 tahun setiap tahunnya. Oke, selanjutnya saya di sini menjelaskan B, nilai tren 2017 hingga 2023 dan grafik trennya. Pada bagian ini dicari nilai tren dari tahun 2017 sampai 2023 menggunakan persamaan tren yang sudah didapat sebelumnya. Persamaan trennya Y-aksen sama dengan 67,73 tambah 0,27X. Karena periode dasarnya tahun 2022, maka tahun 2022 diberi nilai X sama dengan 0, tahun sebelum 2022 diberi nilai negatif, sedangkan tahun setelahnya diberi nilai positif. Contohnya 2017 sama dengan minus 5, 2018 sama dengan minus 4, sampai 2023 sama dengan 1. Lalu nilai X dimasukkan ke dalam persamaan tren untuk mencari nilai tiap tahunnya. Contoh tahunnya 2017, 67,73 tambah 0,27 minus 5 sama dengan 66,38. Jadi nilai tren tahun 2017 adalah 66,38. Cara yang sama dilakukan untuk tahun lainnya sampai 2023. Lalu bagian prediksi. Setelah itu dilakukan prediksi angka harapan hidup tahun 2024 dan 2025. Untuk 2024, 67,73 tambah 0,27 kali 2 sama dengan 68,27. Untuk 2025, 67,73 tambah 0,27 kali 3 sama dengan 68,54. Jadi perkiraan angka harapan hidup laki-laki tahun 2024 sebesar 68,27 tahun. Dan tahun 2025 sebesar 68,54 tahun. Dari hasil tersebut terlihat bahwa angka harapan hidup terus meningkat setiap tahunnya. Kemudian masuk ke contoh soal. Dengan tujuan soal ini mencari persamaan tren atau arah perkembangan produksi dari tahun ke tahun. Bentuk umum persamaan trennya itu Y bar sama dengan A tambah BX. Kemudian mencari persamaan tren menggunakan metode. Yang pertama setengah rata-rata, yang kedua rata-rata bergerak, dan yang ketiga kuadrat terkecil. Yang pertama metode setengah rata-rata. Pada metode ini data dibagi menjadi dua bagian supaya kita bisa melihat arah perkembangan produksi dari awal hingga akhir.
Data pertama yaitu 2017 sampai 2020. Lalu dicari rata-ratanya yaitu Y bar 1 sama dengan 1,2 tambah 6 tambah 4,2 tambah 2,3 per 4 sama dengan 3,425. Titik tengah tahunnya yaitu 2017 tambah 2020 per 2 sama dengan 2018,5. Data kedua, 2021 sampai 2023. Dicari rata-ratanya yaitu Y bar 2 sama dengan 4,95 ditambah 4,65 ditambah 6,55 per 3 sama dengan 5,3833. Titik tengah tahunnya 2021 tambah 2023 per 2 sama dengan 2022. Kemudian mencari kemiringan B. Rumus yang digunakan B sama dengan Y bar 2 dikurang Y bar 1 per X2 dikurang X1. Maka B sama dengan 5,3833 dikurang 3,425 per 2022 kurang 2018,5. Hasilnya B sama dengan 0,5595 yang akan dibulatkan menjadi 0,56, yang artinya setiap tahun produksi naik menjadi 0,56 juta. Kemudian mencari nilai A menggunakan rumus Y bar sama dengan A ditambah B kali X. Maka yang dimasukkan ke rumus adalah 3,425 sama dengan A ditambah 1130,516. 1130,516 didapatkan dari hasil 0,5595 dikali 2018,5. Lalu 1130,516 dipindahkan ke kiri, maka A sama dengan 3,425 dikurang 1130,516. Hasilnya A sama dengan min 1127,091 dan akan dibulatkan menjadi min 1127,09. Jadi, angka min 1127,09 berasal dari hasil mencari konstanta A pada persamaan tren. B. Metode rata-rata bergerak. Metode ini digunakan untuk menghaluskan data yang naik turun agar arah tren lebih mudah dilihat. Karena ada 7 data, digunakan rata-rata bergerak 3 tahunan. Contohnya, untuk periode 2017 sampai 2019, yaitu 1,2 ditambah 6 ditambah 4,2 per 3 sama dengan 3,8. Nilai 3,8 ditempatkan pada tahun tengah, yaitu 2018. Perhitungan yang sama dilakukan untuk periode berikutnya sampai diperoleh beberapa rata-rata bergerak. Kemudian mencari kemiringan B. B sama dengan 3,38 dikurang 3,80 per 2022 dikurang 2018. Hasilnya B sama dengan 0,395. Artinya, produksi meningkat sekitar 0,395 juta setiap tahunnya. Kemudian mencari nilai A, yaitu 3,80 sama dengan A ditambah 797,11. 797,11 didapatkan dari hasil 0,395 dikali 2018. Lalu 797,11 dipindahkan ke kiri, maka menjadi A sama dengan 3,80 dikurang 797,11. Hasilnya A sama dengan min 793,31. Yang terakhir ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil digunakan untuk mencari garis tren yang paling sesuai dengan seluruh data produksi. Metode ini dianggap lebih teliti karena semua data dipakai dalam perhitungan. Pertama, ditentukan jumlah-jumlah yang diperlukan dari data yaitu sigma X sama dengan 14.140, sigma Y sama dengan 29,85, sigma X kuadrat sama dengan 28.562.828, sigma XY sama dengan 60.311,5 dan jumlah data adalah N sama dengan 7. Untuk mencari nilai B digunakan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N
dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Kemudian angka yang dimasukkan ke rumus adalah B sama dengan 7 dikali 60.311,5 dikurang 14.140 dikali 29,85 per 7 dikali 28.562.828 dikurang 14.140 kuadrat. Hasilnya adalah B sama dengan min 0,00424. Karena hasilnya negatif, berarti tren produksi sedikit menurun, namun penurunannya sangat kecil. Kemudian mencari nilai A, rumus yang digunakan adalah A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Maka angka yang dimasukkan adalah A sama dengan 29,85 dikurang min 0,00424 dikali 14.140 per 7. A sama dengan 29,85 ditambah 59,95 per 7. Maka hasilnya A sama dengan 12,83. Lalu nilai A dan B dimasukkan ke persamaan tren, yaitu Y bar sama dengan 12,83 dikurang 0,00424X. Jadi, berdasarkan metode kuadrat terkecil, produksi pakaian perusahaan cenderung stabil tetapi sedikit menurun dari tahun ke tahun. Baik semua, di sini saya akan membahas soal bab 8 menggunakan Excel. Soalnya, penghasilan sebuah toko sepatu sejak tahun 2013 sampai 2018 dalam juta rupiah adalah sebagai berikut. Di sini tahun penghasilannya ada 2013 sampai 2018. Dapat kita ketahui N sama dengan 6 dapat dari mana? Karena di sini datanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini kita akan menggunakan metode tren kuadratik. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama persamaan tren. Yang kedua nilai tren masing-masing tahun dan gambarkan grafiknya. Yang ketiga perkiraan nilai impor minyak mentah pada tahun 2024. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, pertama kita akan menentukan X. Bagaimana cara menentukan X? Di sini kita dapatkan kalau N itu sama dengan 6. 6 itu kan genap, jadi kita taruh nilai 0 itu di tengah-tengah 2015 sampai 2016. Maka di sini kita buat di sini 1, di sini di sini 1, di sini min 1. Maka min 1 ke atasnya kita buat 3, di sini 5. Di sini 3, di sini juga 5. Lalu di sini kita totalkan terlebih dahulu. Cara menotalkannya sum titik 2 titik 7 tutup kurung enter. Salat di sini kita taruh di Ctrl C. Ctrl V. Nah, kita buat aja di sini. Sini 5. Sini min 3. Sini min 1. Min 1. 5. Sini kita totalkan juga. Sum dalam kurung sekarang kita akan mencari X2-nya. Cara mendapatkan X2 dari rumus sama dengan D13 lalu dipangkatkan 2. Enter. Tinggal kita tarikkan ke bawah. Lalu kita hasilkan dengan sum 2
Bentar. Lalu XY rumusnya sama dengan D13. D13 dikali D13. Lalu ntar ditepung sini maksudnya. Bentar. Kita tarikkan ke bawah. Lalu cara mencari X4-nya kita dapatkan dari sama dengan nilai X ini dipangkatkan 4. Tarik ke bawah. Lalu kita totalkan juga. Sum dalam kurung lalu ini sama dengan kali C13 kurung enter. Kita totalkan. Jadi ini hasilnya sudah kita dapatkan. Lalu kita cari persamaan trennya. Persamaan tren dapat kita cari dengan rumus dalam kurung. Jadi di sini kita sudah mendapatkan persamaan trennya. Cara mendapatkan persamaan tren dari rumus ini sama dengan C19 dikali G19. Bisa kita dapatkan dari sini. Hasilnya 68,625. Hasil nilai tren masing-masing tahun dan gambarkan grafiknya sama dengan 1,74. F19 dibagi S19. Perkiraan nilai impor minyak mentah pada tahun 2024 sama dengan minus 0,05357 sekian. Lalu di sini kita akan mencari grafiknya. Grafik bisa kita dapatkan dari tab insert. Kita kopikan ini, baru kita cari di sini namanya charts. Di sini saya sudah mendapatkannya, jadi tinggal saya paste. Kita ketahui ini grafik dari tahun penghasilan 2013 sampai 2018. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas soal. Jadi pada soal ini, kita itu diminta untuk menentukan indeks musim dari biaya utilitas perusahaan selama tahun 2009 sampai 2012. Jadi metode yang kita gunakan itu adalah metode rata-rata sederhana. Jadi data yang tersedia ini berupa pengeluaran biaya utilitas setiap bulan dari Januari sampai Desember selama 4 tahun. Nah, jadi langkah pertama dalam proses pengerjaannya itu yaitu dengan menghitung rata-rata biaya utilitas setiap bulannya. Nah, jadi rumus rata-rata yang kita gunakan itu adalah jumlah seluruh data dibagi banyaknya data dengan rumus X bar sama dengan sigma X per N, yang dimana sigma X itu adalah jumlah seluruh data dan N itu adalah banyaknya data. Nah, karena di sini terdapat data selama 4 tahun, maka setiap jumlah data itu kita bagi 4. Contohnya di sini kita lihat pada bulan Januari, di situ ada 900, kemudian kita tambahkan 950, tambah 1000, dan ditambah 540, yang dimana hasilnya itu 3390. Kemudian hasilnya ini kita bagikan 4, sehingga diperoleh rata-rata Januari itu sebesar 847,50. Nah, perhitungan yang sama juga kita lakukan untuk seluruh bulan, mulai dari Februari sampai Desember.
Nah, selanjutnya kita masuk ke rekapitulasi rata-rata bulan. Setelah semua rata-rata kita hitung, hasilnya itu kita rekap ke dalam tabel, yang dimana tabel ini menunjukkan jumlah total dan rata-rata biaya utilitas setiap bulannya. Dari tabel ini bisa kita lihat bahwa rata-rata tertinggi itu terdapat pada bulan Februari, yaitu 952,50. Sedangkan rata-rata terendah itu terdapat pada bulan Mei, yaitu 527,50. Nah, nilai rata-rata bulan Januari ini kita gunakan sebagai dasar perbandingan untuk menghitung indeks musim. Selanjutnya, kita akan menentukan indeks musim. Rumus indeks musim yang kita gunakan di sini adalah rata-rata setiap bulan dibagi dengan rata-rata bulan dasar kemudian dikalikan dengan 100. Jadi rumusnya itu XI bar per X jan dikali 100, yang dimana XI bar ini adalah rata-rata bulan yang dihitung dan X jan itu adalah rata-rata bulan Januari sebagai bulan dasar. Nah, di sini contohnya itu bisa kita lihat pada bulan Februari, yang dimana itu bulan Februari ada 952,50, kemudian kita bagi 847,50, lalu dikali 100, sehingga indeksnya itu kita peroleh, indeks musimnya itu kita peroleh sebesar 112,39. Artinya di sini itu biaya utilitas pada bulan Februari lebih tinggi dibandingkan bulan Januari. Sedangkan pada bulan Mei, indeks musimnya itu sebesar 62,24. Yang dimana hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran utilitas pada bulan Mei itu lebih rendah dibandingkan bulan Januari. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan model regresi linear sederhana dan penafsiran koefisien regresi. Di mana persamaan garis regresi itu ada rumusnya, yaitu Y sama dengan A ditambah B kali X. Y adalah variabel dependen, A konstanta, B koefisien variabel X, dan X variabel independen. Di mana nilai A dan nilai B dapat dihitung dengan rumus B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, dan A sama dengan Y bar dikurang B kali X bar. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu berdasarkan data BPS tercatat GDP dalam juta rupiah dan nilai ekspor dalam nilai US selama periode 2019 sampai 2023 sebagai berikut. Baik, cara penyelesaiannya itu kita masukkan di dalam tabel, di mana ekspor X dan Y tadi kita satukan, kemudian di sini ada XI dan YI. Hasil dari XI dan YI ini adalah 167,53 dikali 59,1, maka hasilnya 9,901,02. Kemudian hasil dari XI kuadrat ini adalah 167,53 dikali 167,53, maka hasilnya 28,066,30. Cara mencari YI kuadrat ini adalah 59,1 dikali 59,1, maka hasilnya 3,492,8. Maka A dan koefisien regresi B terhitung. Di sini kita buat rumusnya, yaitu B sama dengan N dikali sigma XI dikurang sigma XI dikali sigma YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat. N-nya itu 5. Karena di sini ada 5 data teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, maka N-nya itu adalah 5. Jadi 5 dikali 73.737,23 dikurang 1.113,18 dikali 324,2 per 5 dikali 260.587,34 dikurang 1.113,18 kuadrat. Sama dengan 368.686,15 dikurang 360.892,956 per 1.302.936,707 dikurang 1.239.169,71, kemudian sama dengan 7.793,194 dibagi 63.766.99 sama dengan hasilnya itu 0,122. Jadi menentukan X bar itu kita nilai ekspor atau nilai X-nya dibagi dengan 5,
Jadi 1.133,18 dibagi 5 maka hasilnya 222,6. Dan mencari Y bar itu adalah nilai Y dibagi dengan 5. Jadi 324,2 dibagi 5 sama dengan 64,8. Nah, maka koefisien regresi B terhadap dua variabel tersebut adalah 0,12 karena dibulatkan menjadi 0,12 ya teman-teman. Dan kemudian A sama dengan Y bar dikurang B kali X bar, yaitu 64,8 dikurang 0,122 kali 222,64 dengan hasil 37,6. Maka nilai A terhadap dua variabel tersebut adalah 37,6. Nah, maka dengan demikian persamaan regresi didapatkan sebagai berikut. Y sama dengan 37,6 ditambah 0,122X. Penafsiran terhadap koefisien regresi bertanda positif yaitu 0,122 bermakna bahwa hubungan antara nilai ekspor dan GDP berbanding lurus. Ketika nilai ekspor naik sebesar 1 miliar US, maka GDP juga naik sebesar 0,1222 juta rupiah. Sebaliknya, jika nilai ekspor turun sebesar 0,1222 juta rupiah, maka GDP juga turun sebesar 1 US dolar. Nah, di sini jadinya Y sama dengan 37,6 ditambah 0,122X sama dengan 37,6 ditambah 0,122 dikali 260. 260-nya ini didapat tadi dari 260 miliar US ya teman-teman. Maka hasilnya itu 69,4. Jadi ketika nilai ekspor tercatat sebesar 260 miliar US dolar, perkiraan besar GDP mencapai sebesar 69,4 juta rupiah. Baik semua, di sini saya akan membahas soal bab 8 menggunakan Excel. Soalnya, penghasilan sebuah toko sepatu sejak tahun 2013 sampai 2018 dalam juta rupiah adalah sebagai berikut. Di sini tahun penghasilannya ada 2013 sampai 2018. Dapat kita ketahui N sama dengan 6 dapat dari mana? Karena di sini datanya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini kita akan menggunakan metode tren kuadratik. Pertanyaannya ada 3. Yang pertama persamaan tren. Yang kedua nilai tren masing-masing tahun dan gambarkan grafiknya. Yang ketiga perkiraan nilai impor minyak mentah pada tahun 2024. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Nah, pertama kita akan menentukan X. Bagaimana cara menentukan X? Di sini kita dapatkan kalau N itu sama dengan 6. 6 itu kan genap, jadi kita taruh nilai 0 itu di tengah-tengah 2015 sampai 2016. Maka di sini kita buat di sini 1. Di sini di sini 1, di sini min 1. Maka min 1 ke atasnya kita buat 3. Sini 5. Di sini 3. Di sini juga 5. Lalu di sini kita totalkan terlebih dahulu. Cara menotalkannya sum titik 2 titik 7 tutup kurung enter. Salat di sini kita taruh di Ctrl J. Ctrl V. Kita buat aja di sini. Sini 5. Sini min 3. Sini min 1. Min 1. 5. Sini kita totalkan juga. Sum dalam kurung. Sekarang kita akan mencari X2-nya. Cara mendapatkan X2 dari rumus sama dengan
D13, lalu dipangkatkan 2. Enter. Tinggal kita tarikan ke bawah. Lalu kita hasilkan dengan zoom 2. Enter. Lalu XY rumusnya sama dengan D13 dikali D13. Lalu enter. Tutup pun sini maksudnya. Enter. Kita tarikkan ke bawah. Lalu cara mencari X4-nya kita dapatkan dari sama dengan nilai X ini dipangkatkan 4. Tarik ke bawah. Lalu kita totalkan juga. Zoom dalam kurung. Lalu ini sama dengan kali C13 kurung enter. Kita totalkan. Jadi ini hasilnya sudah kita dapatkan. Lalu kita cari persamaan trennya. Persamaan tren dapat kita cari dengan rumus dalam kurung. Jadi di sini kita sudah mendapatkan persamaan trennya. Cara mendapatkan persamaan tren dari rumus ini sama dengan C19 dikali G19. Bisa kita dapatkan dari sini. Hasilnya 68,625. Hasil nilai tren masing-masing tahun dan gambarkan grafiknya sama dengan 1,74. F19 dibagi S19. Perkiraan nilai impor minyak mentah pada tahun 2024 sama dengan minus 0,05357 sekian. Lalu di sini kita akan mencari grafiknya. Grafik bisa kita dapatkan dari tab insert. Kita kopikan ini, baru kita cari di sini namanya charts. Di sini saya sudah mendapatkannya, jadi tinggal saya paste. Kita ketahui ini grafik dari tahun penghasilan 2013 sampai 2018. Terima kasih.